Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Herawan dari Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Para sahabatku sekalian, perkenankan saya pada kali ini ingin menyampaikan sebuah materi tentang bahasa Arab dengan tema atau judul warna dan bentuk-bentuk bangun ruang dalam bahasa Arab. Insya Allah saya akan memulai kajian ini dengan membahas tentang warna. Para sahabatku sekalian, segala benda yang ada di dunia ini tentunya memiliki warna, entah warnanya biru, kuning, merah, atau yang lainnya. Jadi, keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari warna-warna tersebut. Oleh sebab itu, maka kita harus mengetahui, bahkan hafal di luar kepala, mengenai bahasa Arab dari macam-macam warna yang ada. Lantas, apa saja warna-warna dalam bahasa Arab? Berikut saya akan memberikan kosakata atau mufradat dalam bentuk bahasa Arab. Nah, yang harus kita pahami, dalam mufradat terdapat dua pembagian, yaitu ada muzakkar dan muannas. Perhatikan kosakata berikut ini. Yang pertama, warna hitam. Muzakkarnya aswad, muannasnya sauda. Kemudian warna merah, muzakkarnya ahmar, muannasnya hamra. Ada warna kuning, muzakkarnya asfar dan muannasnya safra. Kemudian ada warna hijau, muzakkarnya akhdar, muannasnya khadra. Kemudian ada warna biru, muzakkarnya azraq, muannasnya zarqa. Kemudian ada pula warna putih, muzakkarnya abyad, muannasnya bayda. Kemudian ada warna pink, muzakkarnya wardiyun, muannasnya wardiyatun. Kemudian ada warna coklat, muzakkarnya bunayyun, kemudian muzakkarnya bunayyatun. Kemudian muannasnya maksud saya bunayyatun. Kemudian ada warna abu-abu, yang mana bahasa muzakkarnya romadiyun, kemudian muannasnya romadiyatun. Ada warna krem, yang mana muzakkarnya karimiyun, kemudian muannasnya karimiyatun. Ada warna oranye, muzakkarnya burtuqaliyun, muannasnya burtuqaliyatun. Nah, kemudian jika kita sudah memahami menggunakan kosakata tersebut, perhatikan yang harus kita perhatikan apanya? Muzakkar dan muannasnya. Jangan sampai salah dalam menggunakannya. Nah, para sahabatku sekalian, setelah mengetahui mufradat dari warna-warna di atas, saatnya kita menggunakan dalam bentuk kalimat. Saya akan memberikan contoh kalimat dalam penggunaan kosakata warna di atas. Contoh kalimat bahasa Arab tentang warna. Ma launul haqibah, yang artinya apa warna tas itu? Kemudian launul haqibah ahmar, warna tas itu merah. Nah, kemudian al haqibatu launuha abyad, tas itu warnanya putih. Contoh lain, ma launul kitab, apa warna buku itu? Kemudian launul kitab ahmar, warna buku itu merah. Atau al-kitabu launuhu ahmar, buku itu warnanya merah. Nah, jika contoh di atas menggunakan kata launu yang bermakna warna, kita juga bisa menghilangkannya dan langsung menyebutkan warnanya saja. Sebagaimana contoh berikut ini. Al-burtuqalu burtuqaliyun, jeruk itu warnanya oranye. Kemudian contoh lain, al-wardatu hamra, bunga mawar itu warnanya merah. Kemudian al-baydatu bayda'u, telur itu putih. Contoh lain, al-kitabu abyadu, buku itu putih. Nah, perhatikan contoh yang berwarna merah dan biru. Dua contoh di atas merupakan bentuk dari jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada
pada contoh yang berwarna merah, mubtada'nya al-baydatu, bentuk isim muannas, maka khobarnya bayda'u juga harus muannas. Sedangkan pada contoh yang berwarna biru, mubtada al-kitabu, bentuk isim muzakkar, maka khobarnya abyadu juga harus muzakkar. Nah, para sahabatku sekalian, yang telah saya jelaskan tadi adalah bentuk-bentuk dasar dari pemahaman untuk mengenal tentang warna dalam bahasa Arab. Berikutnya, saya akan menjelaskan pemahaman dasar tentang bangun ruang dalam bahasa Arab. Perhatikan berikut ini. Setiap benda tentunya memiliki bentuk ya teman-teman sekalian, para sahabatku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kajian yang berikutnya, yaitu mengenal bentuk-bentuk dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab mungkin kita kenal dengan persegi. Bahasa Arabnya yaitu murabba'un. Ada panjang yang bahasa Arabnya mustatilun. Ada lingkaran yang bahasa Arabnya mustadirun. Kemudian ada silinder, astuwaniyun. Kemudian ada pula segitiga, musallasun. Kemudian ada melengkung, munhanin. Kemudian ada bentuk lurus, mustaqimun. Ada bentuk kubus, muka'abun. Nah, kemudian bentuk-bentuk lainnya dan berbagai bentuk lainnya. Nah, dari al-muhaddasah, saya akan menjelaskan al-muhaddasah di sini sebagai contoh, ma syaklul mandil. Apa bentuk sapu tangan? Syaklul mandil murabba'un. Bentuknya bujur sangkar. Nah, contoh lainnya, wa ma syaklul bayda. Dan apa bentuk telur? Syaklul bayda baydiyun. Bentuk telur itu oval. Contoh lain yaitu laka kurwatun. Ma syaklul kurwati. Kamu laki-laki memiliki bola. Apa bentuk bola? Jawabannya syakluha mukawwarun. Bentuknya bulat. Nah, contoh lainnya, li Indonesia liwaun. Ma syaklul lilwa. Indonesia memiliki bendera. Apa bentuk benderanya? Syakluhu mustatilun, yaitu persegi panjang. Nah, ada contoh satu lagi nih teman-teman sekalian, para sahabatku. Fi Indonesia jibalun kathiratun. Ma syaklul jabal. Di Indonesia ada gunung yang banyak. Apa bentuk gunung? Syaklul jabali makhrutun. Bentuknya kerucut. Kemudian ketika menyatakan bentuk suatu benda dalam bahasa Arab, tidak terlepas pula dari materi mubtada khobar atau na'at dan man'u. Seperti contoh yang menyatakan sifat dalam penggunaan mubtada khobar adalah at-tariqu mustaqim. Artinya jalan itu lurus. Kemudian contoh lainnya baydatu baydiyatu, yang memiliki arti telur itu oval. Kemudian maksudnya at-tariqu sebagai mubtada dan al-mustaqimu sebagai khobar. Al-baydatu sebagai mubtada, baydiyatun sebagai khobar. Sedangkan contoh penyebutan sifat dalam bentuk na'at dan man'ud adalah sebagai berikut. At-tariqul mustaqimu, yang artinya jalan yang lurus. At-tariqu sebagai man'ud, yang diikuti. Al-mustaqimu sebagai na'at, yang mengikuti. Atau pada contoh al-baydatul baydiyatun, yang artinya telur itu oval. Al-baydatu sebagai man'ud, yang diikuti, dan al-baydiyatun sebagai na'at, yang mengikuti. Sama seperti materi tentang warna, jika menyebutkan kata syaklun di depan benda yang disifati bentuknya, maka jika benda tersebut muzakkar, untuk menyatakan bentuk juga dalam muzakkar. Jika kita menyebutkan kata syaklun di depan benda muannas, maka nantinya kata yang digunakan dalam menyatakan bentuk masih tetap dalam bentuk muzakkar.
Contoh, jika syaklun berada di depan benda yang akan disifati bentuknya dan bendanya adalah muzakkar. Syaklul mandil murabba'un. Kita tahu bahwa kata al-mandil adalah muzakkar. Kata bentuknya juga dalam bentuk muzakkar, yaitu murabba'un. Nah, contoh jika syaklun berada di depan benda yang akan disifati bentuknya dan bendanya adalah muannas, syaklul, contohnya syaklul baydati baydiyun. Kita tahu bahwa kata al-baydatu adalah muannas. Kata bentuknya tetap dalam bentuk muzakkar, yaitu baydiyun. Akan tetapi, jika kita tidak menyebut kata syaklun di depan benda yang akan disifati bentuknya, dan kita taruh kata syaklun tersebut di belakang kata bendanya, maka untuk menyatakan bentuknya menyesuaikan dengan kata bendanya, apakah itu muzakkar atau muannas? Contoh, al-mandilu murabba'un, yang artinya sapu tangan itu berbentuk bujur sangkar. Al-mandilu dalam bentuk muzakkar dan murabba'un juga dalam bentuk muzakkar. Al-baydatu baydiyatun, yang artinya telur itu berbentuk oval. Al-baydatu dalam bentuk muannas, baydiyatun dalam bentuk muannas. Nah, jadi bentuk untuk muzakkar tidak menggunakan ta marbuthah di belakangnya, dan untuk muannas menggunakan ta marbuthah di belakangnya. Nah, jadi teman-teman para sahabatku sekalian, demikianlah pembahasan tentang bagaimana kita ingin menyatakan bentuk warna dan berbagai bentuk dari bangun ruang dalam suatu benda dalam bahasa Arab, beserta tentang kaidah dan tata bahasanya. Semoga Allah mudahkan untuk kita belajar dan terus belajar. Wal afu minkum. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.